Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Heavenly Demon yang Agung. Cerita dimulai dari sebuah tempat, Demonic Martial Alliance, atau lebih umum disebut sebagai Demon Hall. Saat ini terlihat banyak sekali orang yang sedang memasuki tempat itu hingga sangat berdesakan. Penjaga gerbang yang ada di sana juga mengatakan jika kali ini sangat ramai. Orang tua di sebelahnya membenarkan hal itu dan menjelaskan tentang acara yang akan dilaksanakan. Tentu saja, karena mereka berkata semua memiliki bakat hebat, mereka akan menurunkan demonic martial art lepas dari faksi mana kau berasal. Orang bodoh pun tidak mungkin akan melewatkan kesempatan ini. Penjaga yang lebih muda mengatakan, jika usianya lebih muda dari sekarang, dia juga pasti akan ikut mendaftar. Namun saat mereka sedang mengobrol, orang tua di sana tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya apakah ada orang yang mati saat ini. Dia mengatakan itu sambil melihat kepada seorang anak kecil yang ada di dalam kerumunan peserta. Penjaga yang satunya kemudian mengatakan tidak mungkin ada yang mati karena turnamen Ten Demon Hall saja belum dimulai. Orang tua itu tetap memandangi bocah kecilnya di sana, bertanya apa yang dilakukan anak muda pengurus jenazah di sini. Inilah MC kita dalam cerita Heavenly Demon yang agung kali ini. Dia saat ini menatap langit dengan tatapan yang tajam. Matanya terlihat sangat kemerahan. Tatapan itu terlihat penuh dengan dendam. Nama anak ini adalah Bu Eun-sol, nama berharga yang diberikan oleh kakeknya. Ketika itu, kakeknya dari dataran salju di mana Bu Eun-sol ditinggalkan, mengikuti kakeknya yang merupakan seorang pengurus jenazah. Bu Eun-sol juga mempelajarinya dari kakeknya. Meskipun pekerjaan itu melelahkan dan dibenci oleh orang lain, tapi dia tetap bertahan. Dalam bayangannya itu, dia sedang memeriksa mayat seseorang dan langsung menyadari jika mayat itu adalah seorang master dalam Heavenly Cutting Sword. Kakeknya kemudian bertanya kenapa Bu Eun-sol bisa berpikir begitu. Bu Eun-sol kemudian menjelaskan alasan. Dia mengatakan itu karena melihat tubuh yang kurus, namun otot kaki kirinya berkembang secara tidak biasa, terutama otot di sepanjang tulang kaki, dan mengatakan itu adalah ciri-ciri utama Heaven Cutting Sword. Kakeknya kemudian mengelusnya, mengatakan jika Bu Eun-sol memahami hal itu dengan baik, mengatakan jika Bu Eun-sol adalah anak yang dikirimkan oleh surga. Bu Eun-sol merasa ketika bersama kakeknya, dia bisa melewati segala macam kesulitan yang ada, setidaknya sampai hari itu tiba. Pada suatu malam yang dingin, pada saat itu Bu Eun-sol sudah tertidur pulas di atas kasur, sementara kakeknya masih terbangun. Di luar terasa hembusan angin semakin keras, dan dari hembusan itu kakeknya menyadari sesuatu. Dia kemudian berbalik dan menunduk, lalu mengatakan sesuatu. Ada pepatah, orang baik tidak datang, orang yang datang bukan orang baik. Maksudnya adalah orang yang berniat baik tidak mudah datang, dan orang yang datang atas keinginan sendiri bukanlah orang yang berniat baik. Setelah menyadari sesuatu malam itu, kakeknya langsung membangunkan Bu Eun-sol dan langsung mengatakan sesuatu. "Seol, bangunlah sebentar, karena sudah lama, ayo main permainan mayat dengan kakek. Kalau kau bisa bertahan pada permainan ini, aku akan memberimu jubah upacara dan pedang yang sangat kau inginkan." Mendengar hal itu, Bu Eun-sol yang tadinya mengantuk langsung menjadi bersemangat, bertanya apakah perkataannya itu bukan sebuah candaan. Kakeknya membenarkan hal itu, lalu langsung memindahkan Bu Eun-sol ke dalam peti mayat. Sebelum menutup peti mayat tersebut, kakeknya tersenyum dan mengatakan peraturannya. "Siap, Sol, hari ini cobalah untuk bertahan sampai matahari terbit." Dan setelah mengatakan itu, meskipun Bu Eun-sol memiliki sebuah pertanyaan, kakeknya langsung menutup peti itu rapat. Dia terlihat serius ketika menutup peti tersebut. Setelah menutup peti itu dengan aman, kakeknya langsung mengambil pada pemiliknya. Dia langsung keluar dan menutup pintu rumahnya dengan aman. Ketika dia sudah sampai di luar rumah, ada seseorang yang berbicara kepadanya dengan hawa membunuh yang keluar. "Kau sembunyi seperti tikus, bukankah begitu? Seven Blade Demon, Bu Jang Yang." Seven Blade Demon adalah julukan bagi kakeknya Bu Eun-sol, dan nama aslinya ada Bu Janyang. Bu Janyang sendiri hanya membalas jika dia sudah lama tidak mendengar tentang julukan itu. Tetapi ketika menjawab seperti itu, musuhnya tiba-tiba memandanginya dengan lebih tajam dan juga memberikan pertanyaan. "Kau menolak kursi wakil ketua Demon Hall dan malah melakukan pekerjaan menyedihkan seperti ini?"
Orang misterius itu kemudian langsung menyerangnya dengan niat membunuh yang kuat. Gelombang energi berwarna merah gelap berkumpul di pedangnya. Tetapi Bunyanyang tetap tenang ketika melihat serangan yang kuat itu. Dan dia berhasil menangkap pedang musuhnya dengan tangan kosong. Dia juga menjawab kalau dia melakukan pekerjaan ini bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk penebusan dosa. Saat mendengar alasan tersebut, musuhnya tiba-tiba saja tersenyum dengan mata yang masih haus darah. Bunyanyang kemudian berbicara kepada musuhnya, memintanya untuk pindah ke tempat lain dan boleh mengambil nyawanya karena dia tidak ingin jiwa yang tidak bersalah di dalam rumahnya menderita. Yang dimaksud adalah Bu Ensol yang saat ini sedang bersembunyi di dalam peti mayat. Setelah mendengar itu, musuhnya tiba-tiba tertawa dan langsung berbalik. Dia meminta kepada Bunyanyang agar tidak kabur kali ini. Bunyanyang hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan itu dan mengikuti kemana musuhnya pergi. Sementara itu saat ini, Bu Ensol yang masih bersembunyi di dalam peti mayat itu mulai merasa kesal. Dia langsung membuka peti mayat dan membuang tutupnya dengan kasar. Dia sudah tidak tahan karena sudah merasa sangat kedinginan saat itu. Meskipun dia harus menahannya untuk mendapatkan jubah upacara dan pedang yang selalu dia inginkan. Tetapi ketika dia mulai tersadar, dia tidak melihat kakeknya ada di ruangan itu, padahal biasanya kakeknya menunggu di sana. Bu Ensol berpikir jika kakeknya dipanggil ke kantor hakim malam itu juga, karena dia tahu kalau pengurus jenazah memang tidak diperlakukan seperti manusia lagi. Dia kemudian langsung membuka pintu rumahnya dan keluar untuk mencari angin. Tapi saat dia melihat perkarangannya, dia sangat terkejut karena ada bekas pertarungan di pekarangan itu. Setelah kembali sadar dari keterkejutannya, Bu Ensol langsung berlari dengan cepat dari sana untuk mencari kakeknya. Dan setelah beberapa saat berlari dengan buru-buru, ketika sampai di suatu tempat, Bu Ensol terlihat terkejut dengan air mata yang sedikit keluar. Dia melihat kakeknya yang dia sayangi sedang tertunduk di sebuah pohon dengan kehilangan kedua tangannya dan darah yang keluar dari kedua matanya. Bu Ensol langsung berteriak memanggil kakeknya sambil berlari mendekati. Dia terus menangis di dekatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada kakeknya itu. Saat dia sedang menangis, kakeknya ternyata masih hidup. Dia bertanya apakah yang di sampingnya adalah Bu Ensol. Bu Ensol langsung menjawab panggilan kakeknya itu. "Iya kakek, ini aku. Apa yang sebenarnya terjadi pada kakek?" Tetapi kakeknya tidak menjawab pertanyaan itu dan malah membicarakan hal yang lain. "Maaf, orang tua ini harus pergi dulu. Kalau aku mati, jangan teruskan pekerjaan mengurus jenazah." Dan ketika bicara, Bunyanyang langsung batuk mengeluarkan darah. Bu Ensol yang melihatnya menjadi panik dan meminta kakeknya untuk jangan mengatakan hal seperti itu. Setelah batuknya selesai, Bunyanyang kembali berbicara kepada Bu Ensol. "Tidak, Seol, Bu Ensol, dengarkan baik-baik. Jangan pernah melakukan balas dendam." Tetapi ketika mendengar itu, Bu Ensol tidak bisa menahannya lagi. Dia menangis makin hebat dan menggertakkan kedua giginya. Dia mengatakan dia tidak bisa melakukan itu dan tidak akan pernah memaafkan orang yang melakukan itu pada kakeknya. Dia kemudian memeluk tubuh kakeknya, mengatakan jika tidak melakukan itu, lebih baik ikut dengan kakeknya saja untuk hidup di alam setelah kehidupan bersamanya. Dia lebih baik ikut bersama kakeknya daripada harus bertahan di dunia itu tanpa kakeknya. Setelah mendengar itu, Bunyanyang kembali berbicara dengan raut wajah penyesalan yang muncul. "Kupikir aku akan bisa pergi dengan tenang. Seol, aku ada permintaan terakhir. Pergilah sejauh mungkin. Dan kamu harus tahu, waktu yang kuhabiskan denganmu membuatku merasakan bahagia yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata." Saat sedang mengucapkan itu, Bunyanyang terlihat tersenyum menunjukkan kebahagiaan yang dirasakan. Tapi setelah selesai mengucapkan semuanya, tubuhnya tiba-tiba lemas dan terjatuh ke tanah. Bu Ensol yang melihat kakeknya sudah tidak bernyawa lagi, memandangi tangannya yang penuh darah dengan air mata yang berlinang. Saat itu dia terus menatap wajah orang yang dia sayang, dan sampai akhirnya sorot matanya berubah menjadi mata yang menyedihkan. Setelah beberapa saat, dia kembali ke rumahnya dan telah membersihkan mayat kakeknya. Dia juga sudah menemukan kedua lengan yang hilang dan menempatkannya di posisi semula. Bu Ensol sadar jika perkataan kakeknya untuk tidak melakukan balas dendam adalah untuk melindungi. Namun, dia menatap wajah kakeknya kembali dan mengatakan akan melakukan balas dendam itu.
Dengan wajah yang penuh dendam, Bu Ensol mulai memeriksa tubuh kakeknya. Dia melakukan itu sambil terus menangis, menahan rasa sakit dalam hatinya. Kedua tangannya jelas terputus dalam satu waktu, dan bentuk serangan pedangnya dari bawah ke atas. Serangan pedang itu mengarah ke atas dan menusuk ke bagian mata. Teknik pedang yang mengerikan ini sudah pasti teknik pedang tipe demonik. Bu Ensol sadar di antara teknik-tekniknya, salah satu yang bisa membuat luka seperti itu adalah Heavenly Yoga Art, yang dimana memungkinkan seseorang bisa mengendalikan daging dan otot dengan bebas. Dia kemudian memeriksa bagian punggung. Bu Ensol menemukan ada 93 bekas senjata. Bu Ensol sadar bahkan 10,000 Blossom Storm hanya bisa meninggalkan 66 bekas paling banyak. Dan ini bukan dari sesuatu yang sepele, lebih seperti alat rakitan yang bisa menembakkan ratusan senjata tersembunyi sekaligus. Bu Ensol juga memeriksa perubahan warna di bawah lidah dan pada bagian dalam kuku jari. Itu adalah tanda-tanda keracunan dari racun kelas ekstrim Rotten Flesh Decayed Blood. Kesimpulannya adalah, orang yang menguasai Heavenly Yoga Art memiliki akses ke arah khusus yang bisa menembakkan ratusan senjata sekaligus dan bisa menggunakan racun kelas ekstrim Rotten Flesh Decayed Blood. Sosok orang dari Demonic Path, tidak banyak orang yang seperti itu. Bu Ensol saat itu semakin dipenuhi dendam untuk menemukan orang tersebut. Dia melihat wajah kakeknya untuk yang terakhir dan menutup kedua matanya. Setelahnya dia kembali membuka matanya dan pupil matanya langsung berubah berwarna merah darah. Dan itu mengeluarkan adalah yang mengalir seperti air mata. Saat ini di gerbang Demonic Martial Alliance, tanpa sadar setelah mengingat semua itu, Bu Ensol meneteskan air mata ke dalam formulir yang harus dia tanda tangani. Di sana tertulis beberapa tulisan dengan kolom tanda tangan yang harus dicap oleh Bu Ensol. Tulisan itu tertulis nama Bu Ensol yang berasal dari sekte Blazing Sun. Ketika melihat isi formulir itu, seorang penjaga muda mulai mengeluh. Dia mengeluhkan karena terlalu banyak orang yang berasal dari sekte Blazing Sun. Dia juga menganggap kalau Bu Ensol sedang tertegun setelah melihat isi kontaknya. Penjaga muda itu kemudian langsung memanggil Bu Ensol dan mengingatkannya, "Hei, kalau kau tidak mau mendaftar, jangan diam saja dan pergi sana." Tapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah Bu Ensol, penjaga muda itu terkejut. Dia kaget ketika melihat tatapan mata Bu Ensol yang sangat merah. Dan dia menggigit jarinya untuk mengeluarkan darah. Seketika setelah darah keluar, Bu Ensol langsung melakukan cap jari pada formulir itu. Ternyata kejadian itu membuat kedua orang yang menjaga gerbang sangat terkejut ketika melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Bu Ensol. Setelah melakukan cap jari pada formulir, Bu Ensol langsung berjalan dengan tatapan yang penuh dendam dan berbicara sendiri di dalam hatinya. Ketika kakek mati, hidupku sudah hancur. Bagiku sudah tidak ada yang tersisa lagi kecuali jalan pembalasan dendam. Turnamen ini akan menjadi langkah pertamaku. Sebelum masuk ke cerita pertama, kita akan bercerita tentang kelompok yang ada di dunia ini, ortodok dan unortodok. Pertarungan antara dua kekuatan besar yang mendominasi Murim telah berlangsung lama. Paksi ortodok yang dipimpin oleh aliansi Regtos mengejar keadilan, dan paksi unortodok yang berkumpul di Demonic Place hanya memuja kekuatan. Dua kekuatan besar itu telah menjaga keseimbangan yang rapuh, tapi ortodok ingin keseimbangan itu condong ke arah mereka. Kemudian lahirlah 18 perwakilan ortodok, Great Master of Righteous Cause. Karena merasa terancam, Demonic Place juga mencari cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tanpa menunda, mereka meluncurkan rencana 10 pewaris Demonic Path. Saat ini, Bu Ensol sedang membaca surat yang pernah dia baca. Isinya adalah sebagai berikut. Terlepas dari paksi, kita akan memilih 10 jenis dan mewariskan seni bela diri rahasia Ten Demonic Gate. Usulan revolusioner ini untuk mewariskan seni bela diri praktik Demonic Place tanpa memandang sekte atau paksi. Kembali ke saat ini, ketika Bu Ensol membuka pintu gerbang menuju arena turnamen, dia melihat banyak sekali orang yang sudah berkumpul di sana. Ketika dia berjalan masuk, dia langsung merasakan tatapan tajam dari orang-orang yang sudah berada di sana. Bu Ensol juga sadar jika ada banyak orang yang memberikan aura berbahaya. Bu Ensol kemudian berhenti di sana dan memperhatikan orang-orang yang sedang berkumpul. Dia bisa merasakan jika di antara mereka mungkin adalah salah satu yang terkait dengan pembunuhan yang membunuh kakeknya.
Dia saat ini sedang memeriksa kehadiran seseorang dengan tudung di kepalanya. Dia bisa merasakan jika orang tersebut adalah seorang master tingkat tinggi. Bu Eunsul langsung sadar kalau untuk membalaskan dendam, dia harus jadi seorang master seperti orang itu. Tanpa sekte, tanpa seni bela diri yang bisa diandalkan saat ini, menjadi salah satu 10 pewaris di Menikpet adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Ketika sedang memikirkan tentang kekuatan yang harus didapatkan, semua orang tiba-tiba berhenti dan memandang ke sebuah tempat. Terlihat di sana banyak orang yang berbaris mengenakan seragam yang sama, dan ada orang yang kuat berdiri di hadapan mereka. Orang itu kemudian langsung berteriak dan memperkenalkan dirinya. Namaku Hyuk Ryon-eun, kepala instruktur. Sekarang ini adalah Hyuk Ryon-eun dengan julukan Golden Arm, Bloodshot Eye yang bertugas sebagai kepala instruktur. Setelah mendengar perkenalan yang singkat, semua orang langsung ribut, bertanya kenapa kepala instruktur hadir secara langsung. Beberapa dari mereka juga sudah mengetahui tentang Hyuk Ryon-eun dan julukannya itu. Ketika mereka semua sedang sibuk membicarakan kepala instruktur, Hyuk Ryon-eun sendiri langsung mengumumkan ujian kali ini. Pertemuan ini ada untuk meminta orang-orang paling berbakat di Menikpet. Hanya mereka yang lolos dalam ujian-ujian yang telah dipersiapkan main hal saja yang akan diakui sebagai kandidat resmi 10 pewaris. Dan dalam ujian pertama ini, para master dari Demonic Palace akan memeriksa tulang dan fisik kalian. Setelah mengatakan itu, master yang dibawa oleh Hyuk Ryon-eun langsung bergerak menuju para peserta. Para peserta yang mendengar ujian kali ini langsung mengeluh. Mereka tidak menyangka jika ujian pertamanya adalah pengujian fisik. Kebanyakan yang mengeluh dari mereka memiliki fisik yang lemah dan tubuh yang kurus. Beberapa master kemudian sudah mulai memeriksa dan meloloskan beberapa dari mereka. Saat ini Bu Eunsul masih terus memperhatikan ujian yang berlangsung. Dia merasa khawatir dengan tubuhnya yang kurus itu yang harus melewati pemeriksaan fisik dan tulang. Saat dia sedang memperhatikan, seseorang datang menghampirinya untuk memeriksa. Orang itu kemudian langsung memeriksa sekujur tubuhnya dan memeriksa tulang yang dia pegang itu. Orang itu terkejut karena melihat tulang-tulang Bu Eunsul yang sangat buruk. Dia tidak percaya orang seperti Bu Eunsul masuk ke kompetisi dan sangat menghermankan. Namun pengawas itu langsung sadar jika Bu Eunsul memiliki hawa membunuh yang sangat-sangat kuat. Tetapi pengawas itu tidak bisa meloloskan Bu Eunsul hanya karena memiliki itu. Bu Eunsul sadar jika saat ini dia belum lolos. Dia juga sadar jika selama ini dia hanya mempelajari cara membersihkan mayat. Dan lolos dalam ujian ini bukan sesuatu yang terbayang olehnya. Tetapi dia tidak pesimis. Dia sadar jika ujian ini tidak mungkin akan berakhir hanya dengan pemeriksaan saja. Ketika hari mulai siang, kepala instruktur mengumumkan jika ujian pertama sudah selesai. Dan saat pengumuman itu dibicarakan, seseorang yang membawa senjata melakukan protes. Omong kosong macam apa ini? Kalau cuma mau memilih 10 penerus hanya berdasarkan bakat fisik, kenapa juga harus mengadakan turnamen? Ini tidak adil. Kepala instruktur yang mendengar itu kemudian langsung memberikan penjelasan. Tidak adil. Faktor terpenting dalam menguasai seni bela diri adalah bakat fisik. Palace mengadakan turnamen ini justru untuk mencari bakat-bakat hebat dari semua lapisan masyarakat. Tapi orang yang bahkan tidak bisa lulus tes yang paling dasar berani berbicara tentang ketidakadilan. Ketika peserta itu mulai beralasan yang lain, kepala instruktur langsung menatap tajam ke arahnya dan mengeluarkan kekuatannya. Dia juga kembali menjelaskan sesuatu. Jangan khawatir, pada ujian kedua, kami akan memilih bakat-bakat langka yang meskipun memiliki fisik yang lebih lemah, masih bisa menguasai seni bela diri. Sekarang kami akan mulai ujian kedua. Mulai sekarang, kalian akan saling bertarung dan bertahan hidup sampai hanya tersisa satu orang. Ketika mendengar ujian kedua yang sungguh kejam, semua peserta terdiam. Mereka tidak menyangka harus saling membunuh orang dari sesama Demonic Pet. Bertanya-tanya apakah ujian kali ini benar-benar serius. Tetapi peserta yang melakukan protes di awal sudah tidak peduli. Dia langsung mencari lawan yang bisa dia bunuh dengan mudah. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada Bu Eunsul dan seorang gadis di pinggirnya. Peserta itu merasa jika mereka berdua adalah lawan yang sangat mudah untuk dibunuh. Tanpa pikir panjang, dia langsung menggenggam tombaknya dengan kuat dan melemparkan tombak itu mengarah Bu Eunsul. Ketika tombak itu sedang melesat, Bu Eunsul ternyata menyadari karena peserta itu berteriak dengan keras menginginkan Bu Eunsul mati oleh tombaknya.
Ketika Bu Ensol sedang terkejut melihat tombak yang datang ke arahnya, tiba-tiba tombak itu menusuk tubuh seseorang dan membuat darah berhamburan. Peserta itu langsung tersenyum dan berkata dengan puas, "Akhirnya hari ini aku bisa membunuhmu, Jeon Ryong." Ternyata yang terluka oleh tombak itu adalah gadis yang berada di pinggir Bu Ensol. Gadis itu menahan tombak yang menusuk perutnya. Dia juga terlihat sangat kecewa dengan orang yang membunuhnya itu. Tapi meskipun gadis menaruh dendam pada peserta yang membunuhnya, dia tidak bisa membalaskannya. Karena setelah beberapa saat, dia langsung terjatuh mati di tanah. Peserta yang membunuhnya memiliki nama Wi Euncheong. Sementara itu saat ini, Bu Ensol sedang mengamati mayat gadis itu dengan fokus. Bidikannya yang tepat melewati tulang rusuk dan langsung ke jantung. Tubuhnya mungkin rapuh, tapi refleks dan kecepatannya cukup tajam. Ketika sedang mengawasi mayat gadis tersebut, Wi Euncheong mengambil tombaknya dengan kasar dan berteriak kepada semua peserta, "Siapapun yang mau berakhir ditusuk seperti ini, maju sini. Aku, Wi Euncheong, akan menghadapi kalian." Ketika dia sedang melakukan itu, Hyuk Ryon Eung mengawasinya dari atas, mengatakan jika Wi Euncheong memang cukup berani, namun kurang peka terhadap sekitar, mengatakan jika tempat ini dipenuhi dengan sampah yang tidak berguna. Pengawas yang berada di pinggirnya juga setuju dengan hal itu. Dalam hatinya dia memberikan pendapat, mengatakan jika dalam pertarungan seperti ini, menunjukkan diri sebagai orang yang berbahaya tidak ada bedanya dengan melukiskan titik target di punggungnya. Namun hal itu juga akan mendorong yang lain untuk mulai bergerak. Kembali ke arena, saat ini semua orang mulai panik. Mereka takut akan kehilangan nyawa mereka saat ini. Sementara Bu Ensol masih belum bergerak dan memperhatikan dari belakang. Di tempat lain orang-orang sudah mulai membunuh satu sama lain. Mereka semakin takut melihat ketika rekan-rekannya mati. Wi Euncheong juga sudah mulai bergerak untuk membunuh semua orang. Hyuk Ryon Eung kemudian kembali mengawasi mereka dengan seksama. Semakin muda umur peserta, semakin kurang pengalaman dengan yang namanya kematian. Dia melihat suasana di arena sudah semakin kacau. Melihat kejadian itu, Hyuk Ryon Eung sadar jika akal sehat akan lebih mudah lumpuh karena rasa takut akan kematian. Tetapi ketika mengatakan hal itu, Hyuk Ryon Eung tiba-tiba saja terkejut karena melihat sesuatu. Dia kemudian mengatakan jika tidak semua orang bodoh di antara mereka, dan perkataan itu juga membuat pengawas di pinggirnya ikut memperhatikan. Dia sedang memperhatikan seseorang yang sedang bersantai di belakang, dan ternyata itu adalah orang yang membawa pedang, dan satu lagi adalah Bu Ensol. Saat ini mereka berdua berada di barisan paling belakang, namun berbeda tempat. Mereka sedang memperhatikan semua orang yang sibuk saling membunuh di arena. Bu Ensol sendiri saat ini hanya diam dengan memperhatikan dari sana, sambil berbicara sendiri di dalam hatinya. Dia menganggap orang-orang itu bodoh karena ketakutan akan kematian telah merenggut akal sehat mereka. Bu Ensol sadar ketika Hyuk Ryon Eung berkata untuk bertahan sampai hanya tersisa satu orang. Itu artinya poin utama pada tes ini bukan membunuh, melainkan untuk bertahan hidup. Bu Ensol kemudian berlutut dan memeriksa mayat yang ada di dekatnya. Saat itu dia berpikir jika bisa bertindak dengan tenang dia bisa bertahan. Dia meyakinkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup sampai akhir. Ketika Bu Ensol sedang memeriksa mayat yang berada di depannya, seseorang sedang mengamuk dan membunuh orang-orang. Orang itu membunuh senjata yang terikat dengan rantai, dan setelah menghabisi musuhnya, orang dengan senjata rantai tersebut memperhatikan Bu Ensol, mengatakan kalau tampang Bu Ensol sangat menyedihkan dan hanya bisa bersembunyi di belakang. Pada saat ini, Bu Ensol sedang memeriksa bekas pedang pada mayat itu, langsung menyadari jurus apa yang digunakan. Tetapi saat sedang memeriksanya, orang dengan senjata rantai itu mulai mengincar Bu Ensol dan berniat membunuhnya. Ketika dia melemparkan senjata miliknya, ternyata Bu Ensol bisa menghindar, dan itu malah membuat kotak yang dibawa oleh Bu Ensol hancur. Sehingga mengeluarkan isi dari kotak itu, baju yang tersimpan di dalam kotak itu langsung berhambur keluar. Orang yang menghancurkan kotak tersebut kemudian merendahkan Bu Ensol. "Hahaha, kotak apa itu? Apa kau sedang mencoba menyamar sebagai penjual jubah upacara?" Ketika mendengar hal itu, Bu Ensol terlihat sangat marah menahan emosinya. Dia melihat pakaian dalam kotak itu berhambur di depannya. Kala itu Bu Ensol mengingat kembali kenangan bersama kakeknya. Dia ingat jika pakaian yang tergeletak di tanah itu adalah sebuah hadiah ulang tahun dari kakeknya.
Bu Ensol kini semakin marah ketika melihat pakaian kenangan dari kakeknya terletak di tanah yang kotor. Dia menatap musuhnya dengan sangat tajam, dan ketika Bu Ensol menatapnya, orang dengan senjata rantai itu malah terlihat senang. Dia mengatakan ingin melihat kemampuan Bu Ensol dan apa yang bisa dilakukannya dengan pedang murahan seperti itu. Tetapi ketika dia sedang bersiap melakukan sebuah serangan, satu orang muncul di belakang orang itu dan dengan cepat langsung membunuh orang dengan senjata rantai tersebut. Dia menebas dengan kuat punggung orang itu. Setelah membunuh orang dengan senjata rantai, dia langsung berbicara kepada Bu Ensol. "Kau tak perlu berterima kasih kepadaku atas bantuan dariku ini. Sampah tak berguna sepertimu yang menarik perhatian hanya akan membuat semuanya menjadi lebih mudah bagiku." Bu Ensol tidak mempedulikan orang yang telah membantunya itu. Dia langsung memilih merapikan pakaian miliknya yang berharga. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Bu Ensol, orang dengan bekas luka di mulutnya kembali berbicara. "Sepertinya matamu jeli juga, tapi kau tak punya pengalaman dalam seni bela diri ya? Itu artinya aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau." Saat sedang merendahkan Bu Ensol, orang ini juga berhasil membunuh orang yang menyerangnya tanpa melihatnya. Tapi Bu Ensol saat itu tidak takut dan hanya melihat orang itu sekilas. Ketika mereka berdua sedang saling berhadapan, Hyuk Ryun-eun memberikan komentar. Saat ini dia mengomentari orang yang membawa pedang besar itu. Anak itu dia memiliki pedang Sakjeong. Bagaimana bisa orang tak bernama sepertinya memiliki warisan Mukhon, pria yang dulunya dieluk-elukan sebagai swordman pengembara agung. Petugas di sebelahnya kemudian memberitahu tentang orang itu kepada Hyuk Ryun-eun. Namanya adalah Neung Eunggang. Katanya dia telah menemukan buku panduan rahasia milik Mukhon dan pedang itu di dalam lembah pegunungan terpencil. Karena dia hanya belajar dari buku panduan itu, serangannya tak begitu kuat, pergerakannya dipenuhi oleh banyak celah. Sementara ini kau bisa menganggapnya sebagai satu-satunya penerus Mukhon. Bakat alaminya mungkin kurang, tapi sebagai kandidat dari 10 pewaris di Menikpet, dia dianggap sebagai pesaing yang kuat. Hyuk Ryun-eun setuju dengan pendapat dari petugas itu, namun dia berkata jujur jika Neung Eunggang memang masih sangat kurang, tapi di tempat itu tidak ada yang bisa menandinginya. Petugas itu setuju dengan pendapatnya, tapi dia bisa mengatakan ada kemungkinan lain jika ada sesuatu yang drastis terjadi. Kembali ke arena, saat ini Bu Ensol masih saja terus memperhatikan potongan mayat yang berserakan oleh serangan dari Neung Eunggang. Sementara itu, Neung Eunggang sambil sedang meregangkan tubuhnya dan membasuh darah yang ada pada pedangnya. Dia mengatakan tidak pernah menyangka jika Bu Ensol bisa bertahan hingga akhir. Kali ini mereka berdua sedang berhadapan di atas mayat-mayat yang sudah terbunuh. Neung Eunggang kemudian langsung menantang dan merendahkan Bu Ensol saat itu juga. "Begitu aku membunuhmu, aku akan menjadi 10 kandidat pewaris di Menikpet juga. Karena itu, majulah." Bu Ensol hanya diam saja tidak menjawab. Dia saat ini memperhatikan situasinya. Bu Ensol sadar jika Neung Eunggang adalah yang terkuat di sana. Tapi Bu Ensol sadar jika saat ini dia sudah mengetahui kelemahannya dan yakin jika dia juga bisa menang. Setelah selesai memeriksa mayat yang ada di sana, Bu Ensol menggenggam pisau belati miliknya dan berjalan untuk menghadapi Neung Eunggang. Neung Eunggang yang melihatnya mulai berjalan mendekatinya menjadi sangat bersemangat untuk menyerang Bu Ensol saat itu juga. Neung Eunggang memberikan serangan yang cepat dan bertubi-tubi sehingga serangan itu melukai Bu Ensol yang hanya menggunakan pisau belati. Neung Eunggang kemudian berteriak mengatakan jika Bu Ensol hanya bisa menghindar dan menangkis serangan. Menganggap jika itu hanya sebuah keajaiban, Bu Ensol bisa sampai di tahap ini. Sementara itu saat ini, seorang pengawas yang berdiri di samping Hyuk Ryun-eun mengamati dengan serius. Dia bisa mengetahuinya, meskipun saat itu Bu Ensol terlihat sedang terdesak. Dia bisa sadar jika pada setiap akhir tebasan, Bu Ensol sedikit memutar badannya dan melakukan itu untuk menghindari serangan yang fatal. Dan semakin melihat pergerakan yang dilakukan oleh Bu Ensol, pengawas itu semakin terkejut. Dia terkejut karena menduga Bu Ensol mengingat semua pola serangan dengan mengamati mayat yang dibunuh oleh Neung Eunggang. Pengawas itu mengagumi kemampuan pengamatan Bu Ensol yang sangat luar biasa. Kembali ke pertarungan, saat ini setelah semua serangan berakhir, Bu Ensol mulai memprovokasi Neung Eunggang. "Sungguh pedang yang menyedihkan. Setelah semua tebasan itu, kau hanya bisa membuat goresan kecil.
Ketika Bu Onsol melakukan itu, pengawas di sana kembali menyadari. Dia berpendapat, meskipun Bu Onsol bisa menghindari semua serangan dengan baik, dia akan kesulitan untuk melakukan serangan balik dengan keadaan tubuhnya yang sekarang. Sementara itu di arena duel, Nen Enggang benar-benar terprovokasi dan semakin marah. Dia mengatakan Bu Onsol sudah terlalu sombong dan ingin membunuhnya secepatnya. Nen Enggang kemudian langsung menggunakan kekuatan penuh pada serangan kali ini. Saat ini Bu Onsol tetap tenang dan memegang pisau belati dengan kedua tangannya. Dia memperhatikan pergerakan Nen Enggang dengan sangat fokus. Dia sadar jika hanya memiliki satu kesempatan untuk mengalahkannya. Saat ini Bu Onsol mengingat kembali ketika dia mempelajari orang-orang yang dibunuh oleh Nen Enggang dan mengetahui jika serangan terakhirnya selalu mengincar titik vital, terutama jantung dan kepala. Itulah kenapa ketika Nen Enggang memiliki niat membunuh, pedangnya akan condong mengarah ke tubuh bagian atas milik lawan. Dan setelah menyadari itu, Bu Onsol langsung menghindari serangan yang sudah diprediksi dengan menundukkan kepalanya. Kemudian dalam keadaan seperti itu, Bu Onsol sudah menyiapkan serangan dengan mengacungkan pisau belatinya. Kali ini Bu Onsol mengincar pangkal leher Nen Enggang dan berniat mengakhirinya dalam sekali serangan. Beberapa saat sebelumnya, ketika kakeknya masih hidup, Bu Nyanyang memberitahu sesuatu. Seolah titik darah Celestial Prominent adalah titik yang bahkan para master sekalipun sulit melatihnya. Bahkan jika ada seorang anak kecil yang menyerang dengan tenaga penuh, dia dapat dengan mudah membuat orang dewasa tidak sadarkan diri. Dengan ingatan yang dia terima, kali ini Bu Onsol menggunakan pisau belati untuk mengincar titik Celestial Prominent. Ketika Nen Enggang sedang melayang di udara, Bu Onsol langsung menusukkan pisau belatinya dengan sangat kuat. Dan ketika darah berhamburan keluar, ternyata itu adalah keberhasilan Bu Onsol. Dia berhasil menusuk Celestial Prominent milik Nen Enggang dan memenangkan duel kali ini. Nen Enggang sendiri langsung mati seketika pisau belati itu menancapnya. Dia langsung terjatuh ke tanah saat itu juga. Sementara saat ini Bu Onsol wajahnya penuh dengan darah. Dia hanya bisa berdiri dan menatap semua mayat. Dia kemudian menatap ke arah pengawas dan Hyuk Ryun Eung bertanya apakah semua ini sudah berakhir. Ketika pertandingan sudah selesai, Hyuk Ryun Eung mengatakan jika dia tadinya punya harapan tinggi karena itu adalah ilmu pedang milik Mukhon. Tetapi harapannya ternyata salah, dan setelahnya dia langsung mengumumkan pemenangnya. Bu Onsol dari Sekte Blejingsan lulus tes kedua. Ketika dia berhasil melewati ujian kedua ini, Bu Onsol diam saja melamun di sana dengan kedua matanya yang terbuka lebar. Saat itu dia membayangkan sesuatu dan melihat kakeknya sedang mencari dirinya. Dalam bayangannya itu, kakeknya terus memanggil namanya dan bertanya Bu Onsol ada di mana. Bu Onsol terlihat bahagia ketika melihat kakeknya masih hidup. Dia memanggil kakeknya dengan keras dan berlari untuk mendekatinya. Tetapi ketika dia melakukan itu, kakeknya tidak segera menjawab. Dia berkata tidak bisa melihat Bu Onsol saat ini. Dan ketika Bu Onsol melihat wajah kakeknya, dia melihat kedua matanya sangat gelap dan menghilang. Ketika melihat wajah kakeknya yang sangat menyeramkan itu, Bu Onsol tiba-tiba terbangun. Saat sadar dan terbangun, Bu Onsol terlihat sangat capek. Dia juga terkejut karena melihat banyak orang yang ada di sana. Serta saat ini sudah berada di tempat yang lain. Bu Onsol saat ini sudah berada di atas kapal yang sedang menuju tempat ujian berikutnya. Bu Onsol langsung memeriksa dirinya sendiri. Dia sadar jika dia sudah pingsan karena terlalu banyak kehilangan darah. Dia juga melihat luka di tubuhnya memang serius. Namun sekarang sudah tidak merasakan rasa sakit. Dia bertanya-tanya apakah sudah diobati oleh tabib terkemuka. Saat sedang duduk di sana, dia langsung memperhatikan sekitar. Bu Onsol langsung melihat beberapa orang dengan wajah yang familiar dan sadar jika mereka adalah orang yang berhasil lulus tes pertama. Dia juga langsung merasakan tatapan yang sangat menghina dirinya. Bu Onsol hanya diam saja, tidak membalas mereka karena sudah menduga akan diperlakukan seperti itu. Ketika dia sudah menerima semuanya, tiba-tiba seorang pengawas memanggil mereka dari atas. Dia meminta semua peserta untuk turun dari kapal, mengatakan jika sudah tiba di tempat untuk tes selanjutnya, yaitu jalur neraka.
Saat ini mereka sudah tiba di sebuah pulau misterius. Kebetulan sore itu langit terlihat jingga kemerahan, benar-benar sesuai dengan sebutan jalur neraka. Singkat cerita, setelah kapal berlabuh di pulau itu, pengawasan langsung turun dari sana, meminta semua peserta untuk mengikutinya. Para peserta kemudian langsung turun dan ikut memasuki pulau misterius itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat di dalam pulau itu. Terlihat banyak tebing dengan gua-gua yang tersedia. Pengawas itu kemudian memberitahu sesuatu kepada mereka. Kalian akan tinggal di sini, kembalikan semua pakaian dan senjata kalian sebelumnya. Lalu gunakanlah jubah dan pedang yang sudah disiapkan sebelum kalian keluar. Silahkan pilih sendiri, pilih gua mana yang kalian inginkan, lalu masuklah ke dalam. Hanya itulah yang diberitahu oleh pengawas tersebut, dan setelah mendengarnya, semua orang akan bergerak mencari gua yang akan mereka tinggali. Bu Ensol saat itu hanya diam saja memperhatikan dulu semua orang. Setelah semua orang sudah mulai memilih tempatnya, Bu Ensol mulai bergerak untuk mencari gua untuk dirinya sendiri. Saat dia sedang mencari guanya, dia melihat ada orang yang bertengkar memperebutkan sebuah gua. Mereka berdebat siapa yang lebih dulu sampai di sana. Tetapi ketika mereka sedang bertengkar, ada seseorang yang datang melerai mereka. Bu Ensol yang melihat pertengkaran itu hanya membiarkannya saja. Dia merasa jika mereka semua sama sekali tidak memiliki rasa urgensi. Tapi kemudian dia sadar kalau kebanyakan dari orang yang melewati checkpoint menggunakan pakaian cantik dan mewah. Bertanya-tanya apakah mungkin mereka keturunan dari keluarga bangsawan. Dan saat dia sedang memperhatikan lagi, kedua orang tadi kini saling meminta maaf dan terlihat memiliki sopan santun. Dan setelah melihat perilaku mereka yang memiliki etika, Bu Ensol membenarkan dugaannya. Dia berpikir jika mereka adalah keluarga bangsawan, karena checkpoint sebelumnya memang digunakan untuk menyaring mereka yang tak keberatan untuk mati. Tetapi ketika sedang mencari gua untuk dirinya sendiri, tiba-tiba saja pengawas langsung menegur dan membuatnya terkejut. "Apa kau masih belum menemukan guamu? Tidak biasanya kau selambat ini. Sekarang bukan waktunya untuk bermalas-malasan, Bu Ensol." Pengawas itu memaksa Bu Ensol untuk segera memilihnya karena waktunya tinggal sedikit lagi. Dan karena sudah kehabisan waktu, ternyata Bu Ensol sudah memiliki pilihannya sendiri. Dia langsung mengatakan jika memilih gua yang ada di hadapan mereka. Bu Ensol juga menunjukkannya kepada pengawas tersebut. Pengawas kemudian langsung melihat pintu gua kecil yang sempit dan terlihat lembab. Ternyata ketika Bu Ensol menunjukkan gua pilihannya, peserta yang lain mengejek, mengatakan jika Bu Ensol memilih tempat yang begitu kumuh dan merendahkan, menjijikan. Tetapi berbeda dengan pengawas, dia tersenyum cemas namun bangga dengan pilihan Bu Ensol. Menganggap jika pilihan itu pilihan yang jenius. Sekilas memang gua itu terlihat kecil dan kotor, tapi itu hanya bagian luarnya saja. Di dalamnya, gua itu memiliki ruangan yang cukup besar untuk melakukan latihan teknik pedang. Pintu depan yang sempit juga dapat melindungimu dari serangan mendadak. Kebanyakan orang pasti enggan memilihnya karena pintu masuknya itu. Tapi Bu Ensol telah memperhatikannya dengan begitu baik. Pengawas terlihat puas ketika Bu Ensol memilih gua itu dan meminta Bu Ensol untuk segera melakukan persiapan. Setelah beberapa saat mempersiapkannya, terlihat Bu Ensol sudah memakai seragam serba hitam. Begitu juga dengan para peserta yang lain, dan setelah semua orang telah berkumpul, pengawas kembali menjelaskan kepada mereka, "Aku akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan mulai dari sekarang. Neraka ini memiliki 10 martial hal. Kalian dapat mempelajari seni bela diri dari 10 ahli seni bela diri di setiap hal tersebut. Kalian boleh mempelajari semuanya atau hanya satu saja. Pilihan ada di tangan kalian." Pengawas juga mengatakan jika para peserta bebas membuat jadwal mereka, tidur, main, latihan teknik, atau latihan sendiri, semuanya diserahkan kepada para peserta. Ketika mendengar keputusan yang diberikan oleh pengawas, beberapa peserta terlihat sangat senang dan tersenyum. Sementara Bu Ensol sendiri merasa ini semua aneh. Dia merasa ragu karena checkpoint dibuat oleh mereka yang telah merubah tempat ini menjadi neraka. Dia berpikir seharusnya mereka tak akan membiarkan para peserta berlatih dengan tenang. Saat dia sedang memikirkan kemungkinan itu, beberapa peserta mulai memutuskan mereka berdiskusi untuk pergi ke hal berlatih Firestorm karena menurut mereka itu adalah hal yang paling kuat.
Setelah mendengar itu, beberapa orang setuju untuk pergi ke sana bersama-sama. Bu Ensol juga menyadari itu. Kebanyakan orang menuju satu tempat yang sama. Hal Bloody Firestorm seharusnya adalah hal terkuat dari Ten Demonic Gate. Bu Ensol juga sadar mempelajari seni bela diri terbaik memang akan membantunya. Tapi dia juga tahu jika dirinya benar-benar belum berpengalaman dan belum mengetahui teknik apapun. Bu Ensol tidak membutuhkan teknik tingkat lanjut saat ini. Yang dia butuhkan saat ini adalah teknik tingkat dasar. Setelah mengambil keputusan itu, Bu Ensol pergi berlawanan arah dengan orang-orang. Dia berjalan sendirian menuju suatu tempat. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya dia menemukan sebuah rumah di dalam hutan. Dia terus memperhatikan rumah itu dan sekitarnya. Rumah ini, apa benar ini hal seni bela diri? Papilunang ya adalah hal rusak yang nyaris tidak diakui di antara Ten Demonic Gates lainnya. Namun, mereka masih dianggap karena berhasil mencetak banyak petarung terbaik dalam sejarah. Kakekku pernah menceritakan dunia seni bela diri itu padaku, jadi aku yang akan memilih yang ini. Dan ketika dia sedang berpikir di sana, tiba-tiba tanah yang Bu Ensol pijak terasa bergetar. Dia kemudian berhati-hati dan waspada. Tetapi ketika dia melakukan itu, tiba-tiba saja seseorang muncul dari tanah. Dia juga langsung bertanya kepada Bu Ensol, "Apa kau datang ke sini untuk menjadi ahli 10 seni bela diri?" Orang ini adalah kepala hal papilon rahasia Nangya, Sawu. Ketika melihat kehadiran Sawu yang tiba-tiba, Bu Ensol masih kaget dan diam saja belum menjawab. Barulah setelah beberapa saat, Bu Ensol sadar dan mulai memberi hormat kepada Sawu. "Benar, saya datang untuk belajar seni bela diri dari Papilunang ya." Ketika melihat Bu Ensol yang mulai memberi hormat, Sawu langsung memperhatikan fisik Bu Ensol dari kepala sampai ujung kaki. Dan setelah memperhatikan, Sawu langsung mengusir Bu Ensol dengan kejam. "Pulanglah dan bunuh dirimu sendiri. Aku tak punya niatan untuk mengajar seni bela diri, apalagi kepada seseorang serapuh dirimu." Bu Ensol yang mendengar itu tidak langsung patah semangat. Dia mencoba mengatakan sesuatu untuk menarik perhatian Sawu. "Saya pernah dengar bahwa seseorang bisa mendapatkan vitalitas hidup terkuat melalui penguasaan penuh atas seni bela diri dari Papilunang ya." Sawu yang mendengar itu kini mulai membenamkan dirinya lagi ke tanah. Dia juga menjelaskan tentang papilion yang dia kelola ini. "Benar, kau tahu banyak tentang seni bela diri yang sekarat ini, tapi bahkan orang jenius saja kesulitan untuk menguasai teknik murni dari hal ini. Teknik kami dimulai dengan mengatur kembali tubuh. Dengan kondisimu saat ini, belum sehari saja kau pasti sudah mati. Kalau kau sudah paham, maka pergilah." Ketika Sawu mengatakan itu dan mulai membenamkan dirinya lebih dalam, Sawu terkejut karena melihat Bu Ensol memilih untuk bersujud daripada pergi dari sana. Sawu bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Bu Ensol saat ini. Sambil terus bersujud dan menundukkan kepalanya, Bu Ensol memberikan jawaban, "Karena Anda bersikukuh ingin mengajari saya secara pribadi, maka sebagai murid saya harus memberi hormat." Sawu yang melihat keyakinan Bu Ensol menganggapnya sudah gila dan memutuskan untuk mengajarinya saat ini juga. Sawu kemudian mulai keluar dari tanah. Dia juga mengatakan jika dia mau mengajari Bu Ensol hanya karena ini adalah perintah dari Demonic Hall. Setelah benar-benar keluar dari tanah, Sawu memperkenalkan dirinya sekali lagi. "Namaku Sawu, kepala hal papilon rahasia Nangya. Mulai hari ini panggil aku Master Sawu." Bu Ensol kemudian mencoba memperkenalkan namanya saat itu juga. Tetapi ketika dia melakukan itu, Master Sawu langsung menghentikan. "Salah, namamu adalah peserta nomor 1. Ayo kita akhiri basa-basinya, pelajaran akan dimulai sekarang." Setelah mengatakan itu, Sawu langsung mengeluarkan kekuatan di kedua jari. Dan setelah mengeluarkan kekuatan itu, Sawu melakukan sesuatu kepada kedua mata Bu Ensol. Bu Ensol saat itu juga langsung merasakan ada tekanan di bawah kedua matanya. Dia terlihat terkejut saat menerima itu. Sekejap setelah menerima tekanan tersebut, Bu Ensol kaget karena saat ini dia tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya terasa sangat gelap. Ketika dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat ini, Sawu langsung menjelaskan, "Jangan khawatir, aku hanya mengunci pandanganmu untuk sementara dengan salah satu teknik rahasia papilion ini, Foundation, Unarmed Material, Art of Bongak."
Prosedur yang diperlakukan untuk menguasai Bispet itu adalah seni bela diri yang tidak hanya memaksimalkan indramu, tapi juga membuatmu memiliki refleks dari seekor hewan buas. Tidak seperti seni bela diri lanjutan lain, teknik puncak dari pembelajaran kami sangat bergantung pada pemahaman penggunanya sendiri. Itulah kenapa, bahkan dasarnya saja, Bispet itu sama sulitnya untuk dikuasai seperti seni bela diri di lanjutan lainnya. Karena itu, jumlah orang yang mengambil tantangan itu terus berturun dari tahun ke tahun. Tapi, kalau kau bisa menguasainya, kau sudah pasti akan memiliki indera dari hewan buas. Ketika mengatakan itu, Sawu langsung menunjukkan indera hewan buas yang dimiliki, sehingga Bu Onsol juga dapat merasakannya. Setelah menunjukkan kekuatannya itu, Sawu mendekati Bu Onsol dan memberitahu kalau kebanyakan orang memang mati sebelum mencapai sejauh itu. Dia juga memberitahu jika hanya butuh waktu sekitar 1 jam agar Bu Onsol terbiasa dengan kebutaan. Dia kemudian mengatakan akan kembali lagi nanti. Setelah mengucapkan semua itu, Sawu langsung pergi meninggalkan Bu Onsol sendirian dengan kebutaan yang dialami. Saat ini di tempat misterius itu, Bu Onsol sedang membiasakan dirinya. Dia punya pikiran positif. Jika orang yang kehilangan penglihatannya, indera yang lain akan menjadi lebih tajam. Tetapi dia yakin jika pepatah itu salah, dan ketika dia sedang mencoba membiasakan diri, mengingat kembali tentang waktu 1 jam agar terbiasa, itu terasa sangat lama. Bu Onsol ingin segera terbiasa dengan hal ini secepat mungkin. Bu Onsol kemudian langsung mencoba untuk berjalan. Meskipun saat dia mencobanya, dia tetap terus terjatuh. Saat itu dia menyadari jika di tempat ini, petarung bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan saling mengincar satu sama lain. Dia sadar jika diserang dalam keadaan ini, dia benar-benar akan mati. Dalam bayangannya, ketika sedang berjalan menyusuri tanah, ada seseorang yang membawa pedang untuk membunuhnya. Dan karena bayangan itu, Bu Onsol tiba-tiba langsung terjatuh ke tanah dengan keras. Setelah terjatuh, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika penglihatannya menghilang, yang terpenting pertama adalah indera untuk menjaga keseimbangan. Tidak terasa malam pun poek, dan saat ini Sawu sudah keluar dari rumahnya setelah cukup beristirahat. Dia berpikir jika Bu Onsol saat ini sedang tersesat dan tidak tahu arah. Tetapi ketika dia keluar, dia terkejut karena melihat Bu Onsol sedang bergerak dengan cepat di lapangan. Dan saat itu juga Sawu menyadari, dia sadar jika Bu Onsol benar-benar tidak biasa. Karena normalnya, ketika seseorang kehilangan penglihatannya, mereka akan menunggu dengan sabar sampai indera mereka yang lain bangkit. Tapi yang dilihatnya adalah Bu Onsol bergerak dengan frontal, bahkan menciptakan lawan dalam bayangannya untuk bertarung. Dan mungkin itulah kenapa Bu Onsol bisa beradaptasi dengan cepat. Ketika Sawu mengatakan itu, Bu Onsol sedang bergerak ke sana kemari dengan musuh yang ada di bayangannya. Dia juga saat ini berhasil mendarat dengan selamat tanpa terjatuh setelah melakukan lompatan yang keras. Setelah selesai melakukan semua gerakan itu, Sawu langsung memanggil Bu Onsol dan berbicara kepadanya, mengatakan karena Bu Onsol sudah terbiasa dengan kebutaan, sekarang harus mencoba untuk menghindari pedangnya. Sawu mengatakan itu dengan sangat bersemangat. Dia juga langsung mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. 3 hari kemudian, Bu Onsol tiba-tiba terjatuh setelah mendapatkan sebuah serangan. Kali ini dia sedang berlatih di bawah guyuran hujan yang cukup lebat. Saat dia sedang berbaring di tanah, Sawu kembali datang menyerangnya menggunakan pedang miliknya. Kali ini Bu Onsol tidak bisa menghindar dan terkena pedang itu dengan telak. Sawu sendiri kemudian diam dan memperhatikan. Dia tidak menyangka selama 3 hari ini, Bu Onsol hanya akan menerima serangan dalam diam dan tidak mempertanyakan metode pelatihan ini. Dan karena rasa penasaran, Sawu tiba-tiba berbicara kepada Bu Onsol. Kenapa kau tak bertanya apa-apa? Bukankah kau penasaran tentang bagaimana cara untuk menghindar atau tentang teknik yang sedang dipelajari? Bu Onsol terlihat kaget ketika mendengar pertanyaan itu. Dia kemudian menjawab, kau bilang esensi dari Papilonangnya terletak pada pencerahan, jadi aku berpikir pasti ada alasan untuk setiap tindakanmu. Setelah mendengar itu, Sawu hanya mengatakan jika pernyataan itu benar dan memejamkan matanya. Lalu setelahnya dia menjadi sangat bersemangat, mengatakan jika mereka akan melanjutkan latihan ini.
Sawu kali ini melompat dengan kekuatan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya, dan begitu serangan itu datang, Bu Eunseol tiba-tiba merasakan sesuatu. Terlintas di pikirannya tentang pola serangan yang akan menghampiri. Bu Eunseol bisa menyadari jalur pedang Sawu. Tetapi ketika sudah bisa melihat jalur pedangnya, Bu Eunseol sadar jika dia tetap tidak bisa menghindarinya. Dan setelah mengetahui keputusan itu, Bu Eunseol memutuskan untuk menahan serangan Sawu kali ini. Saat ini ketika Bu Eunseol menahan pedang Sawu, percikan api tercipta dari kedua pedang mereka. Saat ini bahkan wajah mereka berdua bertatapan sangat dekat. Terlihat ketika Bu Eunseol berhasil menahan pedangnya, Sawu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Bu Eunseol baru saja menahan teknik Soundless Sword miliknya itu hanya dalam 3 hari saja. Kemudian setelah benturan pedang mereka, Sawu langsung menghempaskan Bu Eunseol dengan sangat kuat. Bu Eunseol terlempar cukup jauh akibat serangan itu, dan setelah dia berhenti, Bu Eunseol hanya terduduk lesung. Dia bertanya-tanya apakah memang sesulit itu untuk menahannya. Ketika dia sedang melamun, Sawu tiba-tiba memberikannya sebuah gelas bambu, meminta Bu Eunseol untuk segera meminumnya. Bu Eunseol yang saat ini masih buta berterima kasih atas minuman yang diberikan. Dia kemudian meraba gelas bambu itu dan langsung meminum airnya. Tetapi setelah meminum air dari dalam bambu itu, Bu Eunseol langsung merasakan sesuatu. Dia tahu jika itu bukanlah air biasa karena tiba-tiba energi mengalir ke seluruh tubuh Bu Eunseol dan dia merasakan semua darah yang keluar telah terisi kembali. Bu Eunseol bertanya-tanya sebenarnya apa yang dia minum itu. Ketika Bu Eunseol sedang memulihkan energi, Sawu yang memberikan itu terlihat bersemangat. Dia memberikan Celestial Spring Water yang dimimpikan selama hidupnya kepada Bu Eunseol. Namun dia merasa tidak sia-sia. Sawu merasa puas karena yang ditunggu-tunggu selama hidupnya akhirnya muncul. Dia sangat senang karena bertemu dengan bakat terhebat di dunia, Bu Eunseol. Setelah memulihkan kembali energinya, keesokan harinya Bu Eunseol sedang berlatih lagi bersama Sawu. Dia saat ini sedang berlatih pedang dengan Sawu dengan serius. Kali ini Bu Eunseol berhasil menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Sawu. Sawu meminta Bu Eunseol untuk menerima serangan kali ini juga. Setelah mengatakan itu, Sawu langsung mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. Bu Eunseol yang merasakannya langsung menghindarinya dengan tepat waktu. Tetapi ketika dia menghindar, Sawu sudah bergerak dengan cepat dan berada di belakang Bu Eunseol untuk kembali menyerang. Bu Eunseol untungnya bisa menyadari itu lagi. Dia langsung menggunakan pedangnya untuk menahan serangan Sawu. Dan ketika dia berhasil menahan serangan itu, Bu Eunseol sadar jika Sawu tidak akan melakukan serangan lagi. Ketika Bu Eunseol bertanya-tanya kenapa Sawu tidak menyerang lagi, Sawu tiba-tiba saja tertawa dengan keras. Dia mengatakan jika tidak menyangka jika jenius yang selama ini dia cari dalam hidupnya berdiri di hadapannya saat ini.